Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wuril muhajjadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala al-habib Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa' amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahimakumullah dimanapun kalian berada. Tidak henti-hentinya saya katakan bahwa semoga kita semua dan sekeluarga di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Dan semoga kita semua disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sehat yang walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa ma'asyiral muslimin wa diratus salihin rahimakumullah dimanapun kalian berada. Berhubung tema kita kali ini terkait dengan kehidupan di dalam rumah tangga, yaitu seorang istri adalah tanggung jawab seorang suami. Jadi tema ini saya buat agar untuk mengingatkan kita sebagai seorang suami agar tidak hanya mengingat sholat juga, akan tetapi kita juga mengingat kewajiban kita yang lain, yaitu menafkahi istri secara lahir batin. Bukan hanya sekedar nafkah, tetapi menafkahi secara lahir dan batin. Menafkahi aman, secara batin pun dia aman. Jangan kita menafkahi tetapi batinnya sakit. Itu Masya Allah ya, itu laknat Allah itu sangat luar biasa. Kalau kita menyakiti istri, kita itu sudah ambil dia dari orang tuanya, kita pisahkan dia dari ibunya, kita pisahkan dia dari ayahnya, kita ambil dia untuk tinggal di rumah kita. Jangan kita sakiti batinnya. Kita nafkahi, tapi kita sakiti batinnya, itu sangat laknat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti itu. Maka untuk itu saya membuat tema seperti ini. Seorang istri adalah tanggung jawab seorang suami, agar kita semuanya sama-sama mengingat. Bukan hanya mengingat kewajiban yang lain, tetapi kita di samping kita mengingat kewajiban yang lain, terutama sholat, kita juga mengingat kewajiban yang lain, menafkahi istri kita. Saudaraku rahimakumullah. Jadi seorang istri itu adalah amanah ya, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita nafkahi. Oleh karena itu istri itu kita wajib kita jaga, wajib kita rawat, wajib kita sayangi, wajib kita didik, wajib kita rangkul, dan wajib kita nafkahi secara lahir dan batin. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita lalai dalam memperhatikan istri kita. Sibuk bekerja, sibuk sana, sibuk sini, tetapi istri kita tidak nafkahi. Karena ada sebagian orang juga ya, ada, tidak semua tapi ada ya, ada sebagian orang dia kerja, alasannya untuk menafkahi istri. Tapi apa? Dia lebih banyak mengasihkan orang daripada istrinya. Padahal Allah sudah katakan, terutama yang kasihkan itu istri, terutama yang diberikan itu istri, baru orang lain. Tidak masalah untuk kita berbagi sama orang lain, tetapi istri kita itu jangan kita dibawahkan. Ini istri kita, hidup kita. Jadi istri kita itu yang kita utamakan daripada orang lain. Jangan banyak kita kasih orang lain, tetapi istri sendiri tidak ada. Itu salah. Jangan kita memandang orang lain supaya orang lain memandang kita itu baik, tapi istri kita tidak kasih sebagaimana yang kita kasih kepada orang lain itu ya. Jadi istilahnya saya katakan ini, lebih banyak orang lain dikasihkan daripada istri. Ya Allah, itu tidak adil. Istri, jadi
sebelum kita mengasihi orang lain, terutama istri, itu yang kita kasihkan dahulu, istri. Karena istri ini amanah dari Allah. Yang namanya amanah itu wajib kita jaga, wajib kita rawat. Apalagi istri kita ini, Masya Allah. Oleh karena itu saudaraku, istri itu wajib kita jaga, wajib kita rawat, dan wajib kita nafkahi secara lahir dan batin. Jadi kedua ini ibaratnya itu satu paket, yang dimana satu paket itu adalah dikasih semua, tidak hanya satu. Jadi bukan hanya nafkah, tapi secara lahir batin. Jadi ibaratnya seperti satu paket, dikasih semua, nggak dikasih cuma satu tapi semua. Jadi seperti itu ibaratnya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, yang artinya kata Allah, suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, ya. Karena Allah itu telah melebihkan sebagian suami untuk menafkahi istrinya. Jadi itu kata Allah. Saudaraku rahimakumullah, karena ini adalah hukumnya wajib, saudaraku. Wajib. Baik kita dalam kondisi kaya ataupun kondisi mampu, ataupun kita kondisi pas-pasan, tetap hukumnya wajib. Walaupun istri kita itu anaknya orang kaya, bahkan ya, walaupun istri kita itu anaknya orang kaya, itu tidak merubah haknya kita untuk menafkahi istri kita. Tetap kita menafkahi istri kita secara lahir batin, siapapun, kekayaan apapun yang dimiliki orang tuanya, tetap hukumnya wajib. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin, saudaraku. Kata Allah, laki-laki itu pemimpin bagi para perempuan, ya. Dengan karunia yang Allah utamakan sebagian dari mereka dari sebagian yang lain atas nafkah yang diberikan kepada suami untuk kepada para istri. Nah ini saudaraku perlu kita perhatikan. Jadi kita menafkahi ini memakai sumber. Apa sumbernya? Yaitu sumbernya kita Al-Quran dan hadis. Kita buat rumah tangga kita ini dengan bersumber kepada Al-Quran dan hadis, kehidupannya Rasulullah. Kalau kita mau bahagia dan selamat, kita memakai sumber. Jangan kita hidup di rumah tangga dengan semau kita, itu salah. Saudaraku rahimakumullah. Jadi di dalam Islam, ya, kita dianjurkan berbuat baik bukan hanya kepada istri kita, bukan hanya kepada anak kita, bukan hanya kepada pembantu yang bekerja di rumah kita, akan tetapi Allah juga menganjurkan kita berbuat baik kepada binatang, ya, atau hewan yang kita peliharahi di rumah kita. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik juga kepada hewan, bukan hanya kepada istri kita juga. Dan pasti kita sudah pernah mendengar, ya, kisah zaman dahulu. Kata Rasulullah itu ada seseorang yang memenjarakan hewan sampai hewan itu mati karena tidak diberi makan. Nah, jadi jika ada seseorang seperti ini, dia memelihara hewan, misalnya kucing atau hewan apa saja, terus tidak dikasih makan hewan itu sampai hewan itu mati, maka kata Rasulullah, orang itu tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati saudaraku rahimakumullah. Hati-hati. Jadi kita bukan hanya istri yang kita berbuat baik, tapi kepada hewan pun. Nah, kepada hewan saja kita dianjurkan berbuat baik, apalagi amanah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu istri. Hewan saja kita dianjurkan untuk berbuat baik, hewan yang beda dengan kita, apalagi istri yang jelas-jelas hidup kita. Hati-hati saudaraku rahimakumullah. Hati-hati. Lam yakun minal muksinin. Jadi jika ada orang sholatnya itu baik, sedekahnya baik, tapi hewan peliharaannya sendiri dia tidak perhatikan, dia tidak beri makan, maka percuma. Dia tempatnya tetap di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi percuma, ya. Kalau dia sholatnya baik tapi dia jahat sama hewan, dia tidak kasih makan, maka hati-hati. Dia tempatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri kita, saudaraku. Apalagi istri kita. Istri kita ini kan seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hewan saja kita dianjurkan untuk
kita beri makan, kita perhatikan, apalagi istri kita yang jelas-jelas amanah dari Allah. Nah, ini perlu kita perhatikan saudaraku rahimakumullah. Jadi hati-hati ya. Jadi kata Rasulullah SAW itu, ittaqullah fin nisa. Ittaqullah fin nisa. Ingat itu, ittaqullah fin nisa. Hati-hati kalian di dalam memegang amanah, yaitu para istri-istri kalian. Ittaqullah fin nisa fa innahun awanun indakum. Karena istri itu ibarat tawanan. Jadi maksudnya tawanan itu maksudnya itu kita ambil dari bapaknya, kita pisahkan dari ibunya, sehingga kita bawa dia kepada rumahnya kita. Itu maksudnya tawanan. Awanun indakum ahattumuhunna fi amatillah wastahalattu furujahunna fi kalimatillah walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah. Kalian jadikan wanita itu dengan kalimat Allah. Kalian jadikan wanita itu halal dengan kalimat Allah. Maka wajib bagi kita para suami untuk menafkahi istri kita secara lahir dan batin. Rizkinya kita perhatikan, pakaiannya kita perhatikan, bil ma'ruf, mengikuti standar apa adanya, pakaian yang menutupi auratnya, makanan yang membuatnya kenyang, tempat tidurnya atau tempat tinggalnya itu layak untuk ditempati. Jadi seperti itu saudaraku rahimakumullah. Saudaraku rahimakumullah. Ini semua perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalatu alaihi. Dan orang yang teledor atau orang lalai dalam urusan nafkah kepada istrinya, maka apa yang terjadi? Maka dia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berdosa. Berdosa dicatat oleh Allah. Jadi sudah Allah anggap itu berdosa ya. Jadi ada dosa orang tidak sholat, ada juga orang dosa mencuri, ada juga dosa orang durhaka terhadap kedua orang tuanya, ada juga dosa orang membunuh, ada juga dosa orang membunuh hewan. Nah, dan ada juga dosa ketika seorang suami tidak menafkahi atau tidak memberi nafkah kepada istrinya. Nah, ini hati-hati saudaraku. Ini teledor sekali jika kita tidak menafkahi istri kita, dan ini termasuk dosa besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mar'i izman, menahan nafkah saja atau tidak dikeluarkan, ini udah dicatat dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, maka kita sebagai seorang suami wajib kita menafkahi istri kita secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin. Jadi semua apa yang terjadi terhadap istri kita, misalnya istri kita rusak, istri kita baik, istri kita apapun yang terjadi terhadap kehidupan istri kita, itu semua tanggung jawab dari suami. Jadi hati-hati, kita didik istri kita menjadi perempuan yang soleha, karena ini menyangkut kehidupan kita kelak untuk selamat di dunia akhirat. Karena doa istri itu sangat cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dizalimi, itu sangat cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doa istri. Begitupun sebaliknya, istri taat kepada suaminya sesuai ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesuai pesan-pesan Rasulullah SAW, taat kepada suami. Jadi jangan durhaka kepada suami. Akan tetapi suami pun begitu sebaliknya. Tidak lain tidak bukan, istri rusak, tanggung jawabnya siapa? Suami. Jadi semua itu berawal dari pemimpin. Jadi semua itu berawal dari pemimpin. Maka marilah kita mengingat kembali, selain kita mengingat kewajiban kita sholat, kita juga mengingat di dalam rumah tangga kita ini yang sama sekali banyak orang yang belum perhatikan. Jadi sangat dosa besar jika kita hanya menafkahi istri kita tapi batinnya sakit. Jadi hati-hati. Kita didik istri kita menjadi perempuan yang soleh, maka kita akan selamat dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.